Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu? Apakah semuanya baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baiklah, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 3 Sistem Peredaran Darah akan memberikan penyuluhan tentang hidup bersih dan sehat di era pandemi. Di sini saya selaku pembawa acara akan memimpin acara dari awal sampai akhir. Untuk materi pertama yaitu perilaku hidup bersih dan sehat di era new normal akan dijelaskan oleh Putri Alia Anastasia. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Pertama di sini kenalkan Bapak Ibu sekalian. Nama saya Putri Alia Anastasia. Panjenengan bisa memanggil saya Tasya. Tujuan saya di sini adalah untuk menjelaskan yang dimaksud dengan PHBS itu apa sih, dan agar Bapak Ibu itu paham dasar-dasarnya terlebih dahulu sebelum pemateri yang lain menjelaskan lebih rinci. PHBS. Yang dimaksud dari PHBS ini adalah kependekan dari perilaku hidup bersih dan sehat. Sedangkan pengertian PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. New normal, yang dimaksud dengan new normal di sini adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19, di mana pada masa pandemi sekarang ini kita diwajibkan untuk cara cepat menangani COVID-19 dengan diam di rumah. Pemerintah Indonesia ini sudah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Nah, ini adalah pernyataan dari Kementerian Kesehatan, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mau menjalankan hidup bersih dan sehat. Hal tersebut agar masyarakat bisa mencegah dan menanggulangi masalah kesehatan. Selain itu, dengan menerapkan PHBS, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Ini adalah 5 kebiasaan yang harus dijaga saat new normal. Mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang sudah tahu apa saja? Belum tahu, Mbak. Belum tahu. Ya. Yang pertama yaitu tetap menjaga jarak. Social distancing ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Tetap menjaga jarak dalam jarak 1 sampai 2 meter. Kemudian yang kedua, menggunakan masker di ruang publik. Jangan lupa untuk kemana-mana kalau sekarang normal ini kita menggunakan masker kemanapun kita pergi. Kemudian rajin mencuci tangan. Cuci tangan 6 langkah ya yang benar, nanti akan dipraktekkan oleh rekan kami. Kemudian yang keempat yaitu membawa peralatan makan sendiri. Kalau kita membawa sendok sendiri, membawa garpu sendiri, bawa piring sendiri, kan insya Allah peralatan makannya juga sudah bersih ya, karena kita juga bawa sendiri. Kemudian yang kelima yaitu tetap rutin berolahraga, karena berolahraga itu penting kita untuk meningkatkan imun kita agar dapat tidak mudah terserang oleh virus. Sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk penyaji 1 dan 2. Untuk selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu gejala.
yang akan diterangkan oleh Dinda. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang gejala COVID. Apakah ibu-ibu dan bapak-bapak ibu-ibu sudah tahu tentang COVID itu apa saja? Masih belum tahu, Mbak. Bisa Ini dijelaskan. saya akan menjelaskan ya. Gejala COVID itu ada umum, biasanya ada demam, kering, kelelahan. Selain gejala itu ada gejala serius, diantaranya kesulitan bernafas atau sesak nafas. Kedua, di dada atau pada dada. Dan yang ketiga, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Dari sini, apakah ibu-ibu paham? Ya, paham. Enggak. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih untuk penjelasannya, Mbak Dinda. Untuk selanjutnya, yaitu materi tentang Ayo Mencegah COVID, akan dijelaskan oleh Ananda Bella. Apakah Ananda Bella tersambung di Zoom? Ya, terima kasih untuk moderator sudah mempercayakan saya sebagai untuk menjelaskan tentang mencegah penyebaran COVID-19. Nah, di sini Bapak Ibu, cara mencegah penyebab COVID-19. Yang pertama, 1. Cuci tangan Anda secara rutin guna sabun dan air atau cairan pembersih tangan berbahan alkohol. Dan kedua, selalu jaga jarak aman dengan orang yang batuk atau bersin. Yang ketiga, kenakan masker jika batasan fisik tidak dimungkinkan. Keempat, jangan sentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Kelima, saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Yang keenam, jangan keluar jika merasa tidak enak badan. Dan yang ketujuh, jika demam, batuk, atau kesulitan bernafas, segera cari bantuan medis. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Ananda Bella. Untuk materi selanjutnya sekaligus materi terakhir, yaitu perawatan diri, akan dijelaskan oleh Mas Riko. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perawatan diri di masa pandemi COVID ini. Di sini ada 3 ya. Yang pertama, jika Anda merasa sakit, harus beristirahat, minum banyak air, dan makan makanan bergizi. Gunakan ruangan yang terpisah dari anggota keluarga Anda. Dan jika memungkinkan, gunakan kamar mandi khusus. Jika Anda lakukan disinfeksi permukaan benda yang sering disentuh. Kedua, semua orang menjaga pada pola hidup sehat di rumah. Jaga pola diet yang sehat, tidur cukup, tetap aktif, dan lakukan kontak sosial dengan orang-orang yang Anda sayangi melalui telepon atau internet. Selama masa sulit seperti sekarang ini, anak-anak membutuhkan kasih sayang dan perhatian lebih dari orang dewasa. Usahakan untuk selalu menjaga rutinitas dan jadwal seperti biasanya. Ketiga, rasa sedih, stres, atau bingung selama krisis merupakan hal yang normal. Berbicara dengan orang yang Anda percaya seperti teman, keluarga, membantu. Jika Anda merasa kewalahan, hubungi tenaga kesehatan atau konselor. Ya, terima kasih untuk Mas Iko. Lalu untuk tata cara mencuci tangan selama pandemi,
akan dijelaskan oleh Mbak Hamidah untuk dipraktekkan agar masyarakat dapat lebih mempraktekannya di rumah nanti. Untuk Mbak Hamidah, apakah terhubung? Iya, Kak Moderator, sudah. Ya, untuk waktu dan tempat dipersilakan. Nah, halo Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sebelum saya mempraktekkan cuci tangan yang baik dan benar untuk kesehatan kita, sebelumnya saya ingin bertanya, gimana sih Bapak, Ibu, cuci tangan di rumah? Apakah hanya sekedar membasahi tangan di air dan tidak menggunakan sabun? Gimana? Kalau saya, Mbak, di rumah itu cukup menggunakan sabun lalu dibilas sekali sudah selesai. Nah, membilasnya di air di seperti bak gitu, Mbak. Di genangan, Mbak, seperti di bak. Nah, itu masih belum efektif ya, Bu, untuk diterapkan sebagai cuci tangan yang efektif. Nah, ini saya akan mempraktekkan ya, Bu. Selain dengan airnya mengalir dan sabun, ada cara cuci tangan yang lebih praktis, yaitu menggunakan antiseptik gel atau hand sanitizer. Antiseptik gel atau hand sanitizer ini juga mengandung 70% alkohol, sehingga bisa membunuh bakteri-bakteri di daerah tangan bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, di sini saya mempunyai singkatan untuk cuci tangan. Apakah ada yang pernah dengar cuci tangan itu berapa langkah? Masih belum. Nah, karena masih belum, saya akan memberitahunya. Cuci tangan yang benar itu ada 6 langkah. Dengan singkatan yang untuk mudah dihafal saat mempraktekkan, yaitu butar. Telapak tangan. Punggung tangan. Sela-sela jari tangan. Kunci tangan. Ibu jari diputar. Nah, itu adalah cuci tangan yang baik dan benar menurut kesehatan WHO. Mari kita praktekkan bersama-sama ya. Baik, Nah, Mbak. kita tuangkan dulu. Langsung kita terapkan tepung selasi putar. Telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari tangan, kunci tangan, ibu jari tangan, putar tangan. Nah, itu adalah cara cuci tangan yang efektif untuk kesehatan kita. Karena dari semua bagian tangan ini sudah membersihkan. Sudah terkena dengan sabun ataupun antiseptik gel. Itu adalah cara, itu sekian dari saya praktek mencuci tangan. Terima kasih, Kak Moderator. Ya, terima kasih untuk Mbak Hamidah. Untuk sesi selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Mungkin dari para audiens ada yang dipertanyakan, bisa menggunakan fitur raise hand yang ada di Zoom. Lalu moderator akan menunjuk siapa saja yang akan dipersilakan untuk bertanya. Monggo Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang ditanyakan? Ada. Saya ingin bertanya. Ya, dipersilakan untuk Mas Ansori. Oke, terima kasih. Saya ingin bertanya,
tentang virus corona. Manakah yang lebih rentan terinterfeksi coronavirus? Apakah orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ansori. Untuk pertanyaannya saya ulangi, manakah yang lebih rentan terkena virus COVID-19? Orang yang lebih tua atau yang lebih muda? Apakah benar begitu, Pak? Baik, untuk pertanyaannya saya tampung dulu. Untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan dari Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Saya mau tanya. Saya mau tanya. Ya, dipersilakan untuk Bu Amel. Bagaimana cara kita untuk menerapkan physical distancing? Baik, pertanyaan kami tampung. Saya ulangi pertanyaannya. Bagaimana cara kita menerapkan social distancing pada diri kita sendiri? Baik, untuk pertanyaan terakhir, mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya. Ya, silakan untuk Bu Rika. Jadi begini ya Pak, sebagai masyarakat, saya juga belum tahu cara mencuci tangan yang benar, tapi kan tadi sudah diajari. Nah, setelah ini cara cuci tangan saya itu salah. Apakah ada manfaatnya, Pak? Maaf, bukan. Apakah ada seperti hal-hal negatif ketika kita selalu mencuci tangan itu salah? Ketika kita mencuci tangan itu dengan cara yang salah. Seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya ulangi lagi pertanyaannya. Apakah ada dampak negatif yang kita rasakan apabila kita mencuci tangan secara salah atau tidak mengikuti prosedur yang ada? Itu kan, Kak? Iya, benar. Baiklah, untuk pertanyaan kami tampung dulu. Mungkin dari para pemateri ada yang bisa menjawab atau ada yang ingin menjawab dari 3 pertanyaan yang tadi? Baik, saya izin menjawab. Ya, disilakan untuk Mbak Firda. Dari pertanyaannya Bu Rika tadi kan, kalau apa sih akibatnya kita kalau tidak cuci tangan dengan baik dan benar? Nah, dalam kita mencuci tangan itu kan kita membersihkan semua bagian-bagian dari tangan. Mengingat tangan itu sangat berperan penting untuk dalam kita kehidupan sehari-hari. Kita makan pakai tangan, kita membersihkan semuanya pakai tangan, kita pegang HP pakai tangan. Nah, itu kan sangat penting, kita membersihkan muka juga pakai tangan. Nah, kalau kita tidak cuci tangan dengan benar, maka kita akan mudah sekali terserang oleh virus corona atau terkena penyakit-penyakit lainnya seperti bakteri, seperti tipes, terus diare. Itu kan dikarenakan oleh bakteri-bakteri seperti Streptococcus. Itu kan dikarenakan apabila kita kurang menjaga kebersihan, terutama tangan. Itu apakah dapat diterima? Sudah dapat dipahami. Terima kasih, Mbak. Ulangi, Pak. Ya, lalu untuk 2 pertanyaan lainnya, para penyaji apakah ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin menambahkan dari pertanyaan sebelumnya ini? Izin Kak Moderator untuk menjawab pertanyaan yang kedua tentang cara sosial distancing.
Ya, dipersilakan untuk Mbak Hamidah. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu yang bertanya tentang bagaimana sih caranya menerapkan social distancing. Nah, saya akan menjawabnya. Social distancing harus dari kesadaran diri kita sendiri. Yang pertama, kita harus sadar bahwa bahayanya pandemi corona ini sangat besar, sehingga kita harus menerapkan social distancing agar pandemi ini segera berakhir. Yang pertama menjaga jarak. Menjaga jarak dengan orang lain atau sekitar kita, minimal 1-2 meter, sehingga tidak ada kontak secara langsung yang berdekatan saat bertemu. Yang kedua, tidak memegang fasilitas-fasilitas umum atau benda-benda yang ada di luar. Karena virus corona ada di berbagai benda maupun baju yang lain itu pasti ada. Karena virus corona tidak terlihat, maka kita harus waspada dari diri kita sendiri. Dan pastikan membawa sanitizer kemana-mana agar memudahkan kita setelah beraktivitas atau sebelum kita harus mencuci tangan. Sekian jawaban dari saya, Pak Moderator. Ya, terima kasih Mbak Hamidah. Mungkin ada yang kurang jawabannya, Ibu yang memberi pertanyaan. Apakah sudah puas? Sudah. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apakah ada yang ingin menjawab dari para penyaji? Baik. Saya Notulen mau menjawab pertanyaan dari Mas Ansori. Ya, dipersilakan, Mbak Citra. Pertanyaannya kan tadi kan, manakah orang yang rentan terkena virus COVID-19 dari orang yang lebih tua dengan orang yang lebih muda? Jawaban dari saya, orang yang rentan terkena virus COVID-19 ini yaitu orang yang sudah tua. Karena orang yang sudah tua, bertambahnya dia, tubuh akan mengalami penurunan akibat proses penuaan, dan hampir semua fungsi organ dan gerak menurun, diikuti dengan menurunnya imunitas sebagai pelindung tubuh. Dan karena itu tidak dapat bekerja sekuat ketika kita masih muda. Terima kasih, apakah dapat dipahami? Iya, Kak, terima kasih. Ya, terima kasih untuk Mbak Citra. Lalu kita memasuki sesi selanjutnya, yaitu pembacaan kesimpulan yang akan dibacakan oleh Notulen. Dipersilakan. Kak Faisal, terima kasih. Kesimpulan pada materi ini yaitu PHBS. PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Apa pengertian PHBS? PHBS adalah semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi, sehingga dan seluruh anggotanya mampu pada bidang kesehatan, serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat. Dan pengertian new normal. New normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 ini dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi. Dan ada 5 kebiasaan yang harus dijaga. Yang pertama, tetap menjaga jarak, menggunakan masker, rajin mencuci tangan, membawa peralatan makanan sendiri, tetap rutin berolahraga. Dan juga ada gejala COVID yang paling umum yang dapat menurunkan imun pada tubuh.
yaitu yang pertama ada demam, yang kedua batuk kering, dan yang ketiga kelelahan. Terima kasih Kak Faisal. Ya, terima kasih Mbak Citra. Mungkin sekian serangkaian acara penyuluhan hidup bersih dan sehat yang dapat tim atau kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa melanjutkan aktivitasnya. Yes, yes. Nggih. Siap. Rek,